Oke guys, back to my channel YouTube Jai Punya Cerita. Untuk cerita kali ini ada sesuatu yang lebih bahagia lagi, dan ada sesuatu yang lebih sedih lagi, dan ada juga sesuatu yang lebih mencekam lagi, serta sesuatu yang lebih wah lagi gitu guys. Mau tahu ceritanya seperti apa? Oke, tentu pasti kalian penasaran banget ya cerita gue seperti apa selanjutnya, ceritaku seperti apa. Wah, bahasanya ada bergabung lagi nih, ada gua, ada ku, dan lain sebagainya. Ya udahlah, namanya hidup, kita harus seperti gado-gado. Kemanapun kita pergi dan kemanapun kita melangkah, tentunya kita harus gunakan strategi yang lebih bagus, dan juga tentunya kita harus menjalani kehidupan ini dengan sukarela. Karena kita sebagai manusia kayak seperti wayang golek gitu ya. kita seperti kayak wayang, ya udah kita dalam dunia pewayangan, kita mengikuti jalan ini, mengikuti langkah ini sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Sang Ilahi. Oke guys, tapi sebelum itu kalian boleh banget untuk langsung saja ikuti dan perhatikan channel gua selanjutnya, dan inilah kisah gua. Tapi gue sebelum mau cerita lebih panjang lagi, lebih jauh lagi, tapi gue mau sapa dulu nih penonton setia gue. Oke, bagaimana nih kabarnya hari ini Bapak dan juga Ibu, teman-teman sekalian, siapapun yang menonton gue hari ini, semoga sehat selalu dan juga diberikan kemudahan, keberkahan, serta diberikan juga keistimewaan, dan juga tentunya diberikan kemudahan dalam segala apapun yang dilakukan gitu kan. Dan karena kalau misalkan kita tidak diberikan kemudahan, tentunya kita harus menjalannya dengan ya intinya kita harus berdoa kepada Sang Pencipta, karena segala sesuatu pasti ada obatnya, segala sesuatu pasti ada jalannya, dan segala sesuatu pasti ada rencananya. Oleh karena itu kita boleh banget untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bisa juga kepada Tuhan Sang Pencipta. Apapun agama kita pasti tujuannya hanyalah satu gitu. Oke guys, di cerita sebelumnya kan gue sempat sekolah ya di rumah dan juga di tempat nenek gue, tapi ini nenek dari ayah gitu. Gue sampai sempat sekolah sampai kelas 1 dan juga naik ke kelas 2, dan di situ ibu gue jemput lagi gitu ibaratnya. Ibu gue ini kembali lagi bertemu dengan ayahku, dan juga di situ beliau bersatu kembali lah akhirnya gitu, sehingga akhirnya gue ini harus pindah gitu, dan gue harus pindah dari rumahnya nenek dari ayahku, dan juga sehingga aku harus pindah lagi ke tempat ibuku di mana berada gitu, di kampung halamanku yang pada saat aku dilahirkan gitu, karena aku lahir di Sukabumi tentunya gitu ya, dan di sini tempat lahirku ya di tempat petani seperti ini gitu, tempat petani. Tapi gua bersyukur banget sih karena diberikan indahnya tempat seperti ini gitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan kalau misalkan kita lihat di sini spesial nih untuk kali ini, baju gua hijau sama banget nih, kayak daun ini ya, daun pisang hijau, daun pisang, daun kelapa kayak ini, menceritakan dan juga mencerminkan kalau gue ini sangat sayang banget dan juga peduli banget dengan lingkungan gitu. Karena lingkungan seperti ini kita harus menjaga dengan sebaik mungkin, dan kita harus jaga dengan sebaik mungkin dan juga semaksimal mungkin. Karena kalau misalkan kita tidak menjaganya, maka hutan ataupun lingkungan kita yang akan merusak kita gitu. Kalau kita merusak, pasti ya akibatnya apa, ada sebab dan juga ada akibat gitu kan. Jadi intinya ada because in effect gitu. Ada sebab dan juga ada akibatnya. Kalau kita melakukan salah, ya berarti kesalahan kita yang akan menimbulkan kehancuran bagi kita. Kalau kita melakukan kebenaran, pasti kebenaranlah yang akan membimbing kita menuju jalan. Oke, dan kita kembali lagi ke cerita gua. Setelah akhirnya kelas 1 dan juga naik ke kelas 2, gua akhirnya sekolah di suatu sekolah di tempat nenek dari ibu ya, tempat nenek dari ayahku. Kemudian dari situlah gue pindah lagi sekolah karena ibu meminta untuk pindah lagi ke kampung halaman, yang dimana kampung halaman ini tempat gue lahir gitu. Nah kemudian pada saat itu karena kita buru-buru gitu pindah aja gitu, ya udah pindah gitu kan. Terus kemudian setelah itu udah ketika pindah, terus kemudian sekolah lagi, di sekolah mau pindah ke rumah tempat gue lahir gitu. Tapi pada saat itu guys, apa yang terjadi? Gua nggak bisa pindah lagi sekolah. Ibaratnya bukan nggak bisa pindah lagi, tapi nggak bisa pindah. Karena kenapa? Sekolah itu beda peraturan dari sekolah 1, sekolah 2, sekolah 3, dan sekolah 1 dengan yang itu pasti akan berbeda. Sehingga gua nggak bisa sekolah dulu selama 1 tahun. Gitu. Jadi harusnya gue naik ya ke kelas 2. Tapi karena gua itu waktu itu ibuku itu ya pada saat memindahkan itu
gak bawa rapot guys, rapot perpindahan, rapot sekolah gue selama 1 tahun itu gak dibawa. Jadi alhasil gue pindah lah sekolahnya, terus kemudian gue harus nunggu lagi 1 tahun, dan itu harus data baru lagi guys. Jadi gue itu sekolah pakai data baru lagi. Awalnya kan udah ada data sebelumnya tuh di ini ya, di sekolah lamaku. Terus kemudian setelah itu gue pindah, data-datanya nggak dibawa, dan akhirnya nilai segala macam, terus kemudian sekolah gue di sana jadi harus ditinggalkan. Terus kemudian gue pindahlah, tapi di sini pindahnya gue nggak bisa pindah, jadi gue harus ngulang lagi dari awal, dari kelas 1 lagi. Harusnya kan kelas 2 ya, jadi gue harus nunggu lagi karena waktu itu pindah. Terus kemudian gue pindah lagi ke kelas 1, dan di situ nggak bisa langsung masuk lagi guys, karena ada persyaratannya yang khusus banget gitu. Gue waktu itu tuh masih kecil banget, nggak boncel banget, tidak kecil banget ya. Terus kemudian nggak tinggi, kalau sekarang kan tinggi ya, kalau dulu tuh kecil banget. Nah terus ada persyaratan khusus guys. Persyaratannya apa? Tangan itu harus nyampe ke kuping seperti ini guys. Jadi gue itu waktu dulu nggak bisa nyampe ke sana, ke kuping gue, jadi gue harus tunggu 1 tahun sekolah dulu. Jadi gue harusnya kan pindah ya. Terus kemudian gue naik ke kelas 2, harusnya gue langsung kelas 2, tapi ternyata nggak bisa, gue harus mengulang lagi dari kelas 1. Terus kemudian pas gue daftar lagi kelas 1 itu nggak bisa, karena gue nggak bisa memenuhi persyaratan tangan harus nyampe ke kuping pada saat zaman dulu. Kalau sekarang kan umur 5 tahun, 6 tahun udah banyak yang sekolah ya. Gue waktu itu pertama pada saat gue sekolah di rumah nenek gue dari ayah itu umur 6 tahun, berarti kan ketika kelas 2 gue jadi 7 tahun. Terus kemudian setelah itu gue daftar lagi tuh, pindahkan ke sini, jadi 7 tahun, terusnya kan kelas 2, tapi gue pindah lagi nih jadi kelas 1 lagi. Jadi dia usia 7 tahun, gue daftar untuk kelas 1 lagi. Tapi waktu itu gue nggak bisa daftar guys, karena tangan gue nggak nyampe ke sini, ke kuping. Jadi gue harus nunggu 1 tahun lagi. Jadi gue daftar itu di usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahunan. 9 tahun gue baru bisa masuk, karena tangan gue baru nyampe ke sini, ke kuping gue. Jadi gue masuk kelas 1 itu umur 8 tahun guys. Umur 8 tahun gue masuk, terus kemudian setelah itu gue masuk sekolah kelas 1 lagi. Terus setelah itu gue masuk kelas sekolah biasa belajar. Waktu itu gue kayak apa ya sekolah kalau gue ingat-ingat zaman dulu tuh kayak ngeri banget gitu guys. Yang pertama gue kayak culun, diem banget gitu. Orang lain nanya gue gak jawab, waktu kayak introvert parah banget gitu. Tapi kok lama-lama gue jadi ekstrovert gitu, nggak tahu lah ya. Mungkin itu karena karena alam, karena faktor lingkungan, dan juga faktor-faktor lain yang gitu, yang membuat gue harus seperti ini, seperti itu. Gak ada banget gitu ya. Ya udahlah gitu, seru banget lah. Kemudian setelah itu gue kelas 1, terus kemudian masuk sekolah lagi, dan juga kemudian setelah itu gue masuklah kelas 1, kelas 2, ya udah gitu biasa, kita sekolah biasa gitu. Kelas 1, kelas 2 aman-aman aja tuh, kelas 1, 2. Dan selama kelas 1, kelas 2 itu wali kelas itu masih sama guys. Gue itu masih wali kelasnya masih sama, dan beliau itu gurunya itu kata ibu gue itu temennya, gurunya itu pernah ngajar ibu gue juga guys. Jadi guru ini pernah ngajar ibu gue juga dulu, dan itu tuh kayak tergolong galak banget guys. Dan ngasihnya itu waduh, ngeri banget ngasihnya itu. Selain ngeri, ngasihnya itu kecil-kecil gitu jelek gitu ngasihnya itu. Tapi ya begitulah ya, harus dijalani, dan juga harus diikuti lah semua perjalanan itu. Kemudian guys setelah itu kan kelas 1, kelas 2 oke, aman. Kemudian saat kelas 3 guys, saat gua kelas 3, lo mau tahu nggak gua pas saat kelas 3, ibu gua itu pergilah ke luar negeri guys, jadi TKW, tenaga kerja wanita. Karena di lingkungan kita itu banyak orang yang menjadi TKW, ibu-ibu itu menjadi TKW guys, pekerja wanita, pergi ke luar negeri. Dan kebetulan ibu gua itu kerja di Arab Saudi, Abu Dhabi, Arab Saudi gitu, nah sana jadi pekerja di Arab gitu. Kalau misalkan dulu kan kalau sekarang itu ada namanya dunia terbalik. Nah jadi perempuan yang kerja, laki-laki yang mengasuh anak, terus kemudian bersih rumah dan sebagainya gitu, kayak beda lah gitu, kayak kerja di rumah gitu lah. Tapi kalau zaman dulu gua ya, bapak gua sama ibu gua itu bukan dunia terbalik, tapi bolak-balik. Ibu kerja, ayah kerja, gua ditinggal sendiri gitu. Dan gua tinggal sama nenek waktu itu kelas 3. Kemudian kelas 3, kelas 4, nah itu gua. Dan di situ guys muncullah pada saat itu gua itu muncul jadi anaknya mandiri gitu Pak. Jadi anaknya mandiri, terus kemudian gimana sih proses-proses gua mandiri, terus kemudian gua selama tinggal bersama nenek, terus kemudian gua mandiri gitu sama nenek itu gimana sih ceritanya gitu. Dan gimana sih kok bisa seperti itu gitu. Karena banyak orang itu kan tinggal sama nenek itu biasanya kan agak susah gitu, agak sulit ya. Tapi berbeda dengan gua guys. Kalian mau tahu ceritanya gue seperti apa untuk selanjutnya, dan
bagaimana sih perjalanan gue selama gue itu tinggal sama nenek, terus kemudian gue itu ditinggal sama ibu sama ayah. Kalian mau tahu bagaimana kelanjutan cerita gue? Untuk itu kalian jangan kemana-mana, tetap untuk pantauin terus channel gue ini, Jai Punya Cerita. Dan cerita gue masih panjang guys, masih banyak, dan kalian boleh banget untuk like, comment, share. Dan juga kalau kalian mau bertanya atau ngobrol dengan gue langsung, boleh banget kalian untuk langsung saja isi komen di bawah. Kalian boleh banget isi komen dan nanti kita akan diskusi. Boleh nih diskusi secara apa gitu, karena apa ya, gue jujur ya anak yang broken home gitu ya, berasal dari anak yang broken home. Tapi broken home gue, bagi gue itu apa ya, itu menjadi suatu masalah bagi gue. Oke, menjadi masalah, tapi bukan menjadi masalah yang harus gue larut-laruti dan gue harus renungi gitu. Tapi gue harus bisa untuk menjadi lebih baik guys, menjadi lebih baik, terus kemudian lebih semangat dalam hidup. Kemudian boleh banget untuk kita lebih berprestasi. Nah, prestasi-prestasi gue nanti gue akan sampaikan di video-video selanjutnya, dan gue akan kasih tahu bagaimana proses-proses gue selanjutnya. Oke guys, untuk sementara itu dulu cerita dari gue, Jai Punya Cerita. Dan cerita gue masih panjang, masih banyak, boleh banget untuk langsung saja guys kalian tontonin sampai akhir, karena gue masih banyak episode-episode lainnya yang menjadikan gue lebih semangat, lebih hebat. Tentu bukan hebat dalam segala hal ya, tapi menurut gue tuh kayak beda, gue berusaha untuk semaksimal mungkin gitu. Oke, menjadi orang yang lebih oke lah gitu, daripada gue harus begini harus begitu. Ya udah, gue harus menjadi orang yang lebih baik. Meskipun gue menurut orang lain tuh gue belum baik, belum menjadi yang terbaik, tapi versi gue harus bisa menjadi yang terbaik. Itu tergantung penilaian orang masing-masing ya. Orang itu mengatakan kita sebagai apa, seperti apa, seperti ini, seperti itu, ya terserah gitu, monggo, up to you. Penilaian terhadap seseorang itu kembalilah kepada orang. Kalau orang itu percaya dan orang itu peduli dengan kita, maka orang itu akan menilai kita bagus. Tapi orang itu kalau misalkan benci sama kita, sebagus apapun kita itu akan selalu tetap salah di mata mereka. Oleh karena itu, kita jangan terlalu memikirkan apa penilaian orang, tapi kita harus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Bagaimanapun penilaian orang, baik dan juga buruknya, pasti akan ada penilaian yang baik dan juga buruknya. Untuk itu guys, kita tidak boleh memperhatikan itu, karena tidak ada yang lebih sempurna di dunia ini, kecuali kesempurnaannya itu hanyalah milik Allah gitu guys. Dan juga sesuatu yang membedakan kita antara kita dengan yang lainnya bukan diri kita, tapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di semua orang ini di mata Allah itu sama, yang membedakannya hanya satu, ketakwaannya. Jadi yaudah, nggak usah bingung dan juga nggak usah capek-capek untuk memikirkan, loh kok dia tadi menilai gue seperti ini gitu, loh kok tadi sini menilai gue seperti ini, seperti itu. Kayak ya udah, nggak akan selesai dunia ini gitu. Kayak hidup kita tuh nggak akan selesai, kayak kita tuh nggak akan bisa berproses, kita tuh nggak akan bisa untuk menjadi lebih baik. Karena kenapa? Kita terlalu fokus dan juga kita terlalu peduli, terlalu memikirkan pendapat orang. Kalau kita terlalu memikirkan pendapat orang, kita nggak akan maju-maju, tapi kita akan stuck di situ. Karena kenapa? Kita terlalu banyak memikirkan orang, pendapat orang itu seperti apa terhadap kita. Ya kita pikirkan, kita kerjakan, kita lakukan, wah itu akan semuanya akan salah gitu. Karena oleh karena itu guys, kita fokuslah dengan tujuan hidup kita. Focus for your future, but you don't mention about everything for commentator or comment from another people gitu guys. Jadi udahlah, nggak usah mikirin orang juga nggak mikirin kita, ngapain kita harus mikirin orang lain. Ya udah, intinya adalah kita pedulilah dengan diri kita sendiri. Kalau nggak ada yang peduli dengan diri kita, siapa lagi? Maka kita harus peduli dengan diri kita. Oke guys, itu saja video gue sementara ini. Jadi untuk itu jangan kemana-mana guys, tetaplah pantauin terus channel gua selanjutnya, karena masih banyak cerita-cerita gua yang lebih menginspirasi tentunya bagi kalian yang menurut kalian itu gua memberikan inspirasi, motivasi. Boleh banget untuk kalian langsung saja tonton dan juga perhatikan bagaimana sih video-video gua selanjutnya, cerita-cerita gua selanjutnya seperti apa. Boleh banget untuk kalian nikmati dan juga lihat saja guys. Gua semangat banget untuk memberikan motivasi tentunya guys, karena perjalanan ini memberikan motivasi untuk kalian. Kayak gue belum bisa memberikan apapun untuk kalian guys, dan belum bisa untuk berbagi kepada orang karena gue juga masih banyak kekurangan. Tapi gue sedikit banyaknya akan bercerita dan juga akan sedikit banyak akan memberikan motivasi, dan juga bagaimana sih cara kita untuk hidup mandiri, dan juga akan bagaimana sih cara kita untuk bisa hidup menjadi pribadi yang lebih baik, dan juga tentunya bisa bersosialisasi dan juga bisa bergabung dengan masyarakat itu seperti apa, bergabung dengan orang, dan juga tentunya kita harus bisa bergabung dengan orang lain gitu. Bagaimana ceritanya, bagaimana caranya, nanti gue akan ceritakan bagaimana itu. Dan juga gue hanya pesan satu guys, jangan terlalu memikirkan pendapat orang lain, karena pendapat itu akan membuat kita down, akan membuat kita lemah, akan membuat kita tidak semangat. Maka
pendapat itu yang membuat kita jelek, membuat kita buruk, kita pikirkan, boleh dipikirkan, tapi jangan dipikirkan untuk menjadi masukan membuat kita jelek, bukan, tapi menjadikan kita lebih semangat, lebih kuat, lebih hebat. Tapi kalau misalkan kita dipuji, kita jangan terlalu ambisius dan juga jangan terlalu tinggi hati. Kita jangan terlalu banyak kayak tinggi gitu, udah gitu kayak dipuji langsung terbang, jangan. Karena kalau dipuji langsung terbang itu akan membuat kita akan terjatuh lagi. Tapi kalau dipuji, intinya kita harus bisa menyemangati dan juga harus membuat kita lebih hebat lagi gitu ke depannya gitu guys ya. Oke, itu saja cerita gua. Oke, jangan lupa like, comment, dan share. Oke, itu saja guys, see you.